Baik, perkenalkan nama saya Rani Fintaris Marmata. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari Microsoft Word 2019, yaitu yang pertama di bagian Home. Di bagian Home ada clipboard dan di bagian clipboard ada cut untuk memotong, copy untuk mengcopy sebuah tulisan, dan kemudian ada format printer. Dan kemudian ada font. Di font ada Calibri, yaitu gaya tulisan, dan kemudian ada ukuran tulisan, size, dan kemudian ada bold, yaitu untuk menebalkan sebuah tulisan, ada italic untuk memiringkan gaya tulisan, dan kemudian ada underline, yaitu untuk menggarisbawahi sebuah tulisan, dan ini bagian-bagiannya lagi. Dan kemudian ada di bagian paragraf, yaitu bagian paragraf ini untuk mendominasikan ketika kita membuat paragraf, itu ada di bagian pinggir, tengah, dan gaya pinggirnya sebelah lagi. Dan kemudian ada styles. Di sini ada styles ya, bagian normal, no spacing, heading 2, detail, subtitle, dan subtitle emphasis. Dan kemudian ada find, reply, select, dan editing. Kemudian kita masuk ke bagian insert. Di insert ada pics, ya ada cover pic, blank pic, pic break, dan kemudian di bagian table, ini table, gaya-gaya table. Dan kemudian kita masuk di illustration. Di illustration ada picture, kita bisa menambahkan sebuah picture, online picture, shapes, icon, menambahkan sebuah icon, dan kemudian ada 3D models, smart art, dan kemudian chart, dan screenshot. Kalau kita mau screenshot, kita tinggal mengambil ini. Dan kemudian di bagian add-ins ada get ads, my add-ins, Wikipedia, dan kemudian di bagian media ada online video, dan kemudian di bagian links, bookmark, cross reference, dan kemudian di comments, dan kemudian di header and footer ada header, ada footer, and page number. Di page number ada top of page, bottom of page, page margin, current position, ada format page numbers, ada remove box numbers. Dan kemudian ada teks. Di sini ada text box. Dan seperti ini. Dan kemudian ada simbol. Simbol seperti ini, simbol untuk mengerjakan sebuah jam matematika. Dan kemudian kita masuk di bagian Desikin. Di Desikin ada seperti contoh-contoh gaya-gaya tulisannya. Dan kemudian ada di colors, warnanya. Kemudian ada juga fonts. Dan kemudian ada paragraph spacing, efek, dan set a default. Dan di sini ada background, yaitu ada watermark, back color, and back borders. Kemudian kita masuk di bagian layout. Nah, di bagian layout ada page setup, yaitu ada di margins, orientation, size. Ini size-nya seperti kalau kita mau nentuin ukuran sebuah kertas kita. Ada letter, ada tabloid, ukurannya seperti ini, legal 21,59 cm kali 50 cm, dan ini A4, A3, A5, B4, B5. Kemudian ada columns ya seperti ini. Kita bisa membuat kolom-kolom gaya tulisannya seperti ini, bagian 1, 2, 3, 4 seperti itu. Dan kemudian ada ini breaks, line numbers, hibernation. Dan di bagian paragraf ada menentukan beberapa left-nya, right-nya, dan di sini before dan after-nya, spacing-nya. Dan kemudian ada array. Di sini ada position, wrap text, bring forward, send backward, and select and pin, dan align, group, dan rotate. Dan kemudian kita masuk di reference. Nah, di reference ada table of context, kemudian ada menambahkan teks, add text, dan update table. Dan kemudian di bagian footnotes ada insert and note, dan kemudian ada note, dan kemudian show notice. Dan kemudian ada smart log atau mencari sebuah tulisan yang kita temukan. Nah, kemudian ada
di bagian citations and bibliography, yaitu ada insert citation, manager source, style, dan bibliography. Dan kemudian di caption ada insert table of figures, kemudian update table, kemudian cross reference. Dan masuk ke index. Di index ada insert index, update index, dan mark entry. Dan kemudian table authorities, yaitu ada mark citation, yaitu insert table authorities, dan update table. Kemudian kita masuk ke my links. Nah, di my links ada create, yaitu create, ada envelopes, kemudian ada labels. Dan kemudian kita masuk di start mail merge. Mail merge ada select reference, kemudian ada edit reference list. Dan kemudian kita di write and insert files ada hide, merge, add block, creating line, insert merge file, and rules, match files, and update labels. Dan masuk di previous result ada find response, check off for errors, dan kemudian di finish ada finish dan merge. Kita masuk ke review. Nah, di sini ada proofing. Di proofing ada spelling and grammar, dan kemudian ada thesaurus dan word count. Nah, di sini ada read out speech, checks accessibility, dan di sini ada language, translate, mentranslatekan sebuah tulisan, dan di sini nggak bahasa, dan kemudian ada comments, comments, dan kemudian di tracking ada simple markup, some markup, dan some markup, dan repay. Kemudian ada change. Di sini ada expect, rejects, dan previous, dan next. Kemudian di compare ada compare. Dan kemudian di project ada block authors and resting editing, dan kemudian di ink ada hide ink. Nah, kemudian kita masuk di bagian view. Di bagian view ada views, yaitu read mode, moderate, dan kemudian print loud ketika kita mau nge-print, dan kemudian web loud, dan outline, dan draft. Kemudian kita masuk di immersive reader. Kemudian kita masuk di peak moment. Di peak moment ada vertikal, ada side to side. Kemudian di show ada ruler, ada grid lines, dan ada nothing test pen. Kemudian ada di bagian zoom. Ini zoom untuk nge-zoom tadi seperti salah. Kemudian ini ada one page, multi page, dan page break. Nah, kemudian ada window. Nah, ini ada new window, RML, dan split. Dan kemudian, ini satu lagi suite windows. Kemudian di Marcos ada Marcos, dan kemudian SharePoint ada properties. Kemudian di bagian help. Di help ada help, ini contact supports and feedback, so training. Dan kemudian kita masuk di tell me what you want to do. Ya, bagian akhirnya. Oke guys, oke, sekian dan terima kasih.